Sisiki. Hana, kok baju kita hari ini merah putih ya? Wah, iya dong, karena hari ini ada yang spesial Kak. Apa Kita tuh? mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Banyak acara yang seru-seru Kak. Seru banget. Yuk adik-adik semuanya, sebelum kita mau seru-seru lebih lanjut, kita siapin hati kita dulu. Kita mau menyembah Tuhan, mau memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
memuji, memuliakan nama Bapa lebih lagi Bapa. Dan kami percaya Bapa pada sore ini Tuhan kami merayakan kemerdekaan Indonesia ini Bapa. Biarlah Bapa Engkau terus memberkati Bapa, melawat Bapa negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kali ini kita mau bawain satu lagu baru nih, tapi lagu yang gampang banget. Nah lagunya ini bilang kalau Tuhan itu bisa pakai siapapun juga. Nah kita mau bersama-sama nyanyi lagu ini ya. Yuk. Semangat semuanya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat apa? Membuat batra. Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku berkuasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi ya, ayo. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Katakan, Yesusku berkuasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yang luar biasa katakan, Yesusku berkuasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ya katakan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Siapa yang menang? Katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kalina tahu nggak arti kemerdekaan itu apa? Bebas Kak. Ya betul adik-adik, kemerdekaan itu artinya kita terbebas dari segala belenggu atau ikatan suatu apapun. Kak, gimana sih cara Indonesia itu buat merdeka atau bebas?
Nah, Indonesia itu bisa merdeka semua karena jasa para pahlawan yang mau berkorban untuk kita. Nah, Kalina tahu nggak siapa aja pahlawan-pahlawan Indonesia? Tahu dong, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Cut Nyadin, ada R.A. Kartini. Aduh, banyak deh Kak pokoknya. Iya, banyak banget. Nah, adik-adik bisa lihat tuh di uang kertas atau di buku itu banyak nama-nama pahlawan. Nah, pasti adik-adik bisnis sedikit tuh tahu semua pahlawan-pahlawan Indonesia. Nah, ngomong-ngomongin soal kemerdekaan nih adik-adik, ada satu cerita di Alkitab di mana ada suatu bangsa yang ingin merdeka juga Kalina. Kalina tahu nggak? Adik-adik tahu nggak? Tahu dong, waktu Siapa? bangsa Israel di Mesir kan Kak? Betul adik-adik. Nah, bangsa Israel ini dia juga mau merdeka Kalina dari bangsa Mesir, di mana di dalam kitab Keluaran diceritakan kalau bangsa Israel itu hidup dalam penindasan bangsa Mesir. Nah, Tuhan memakai satu tokoh di Alkitab untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Kalina, adik-adik tahu nggak siapa orangnya? Tahu dong Kak, pasti Musa ya Kak? Ya, Musa mengalami proses yang begitu panjang untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Misalnya, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga Musa harus terus berdoa, berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dan yang kedua, Tuhan sampai mengeluarkan 10 tulah dan sampai tulah yang ke-10 barulah hati Firaun tergerak untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Kalina tahu nggak hanya di situ, Firaun ternyata tidak rela bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, sehingga Firaun mengutus 600 kereta beserta prajuritnya untuk mengejar-ngejar bangsa Israel lagi. Nah, sehingga bangsa Israel dihadapkan pada suatu peristiwa yang begitu menghimpit. Di belakangnya ada 600 prajurit bangsa Mesir mengejar-ngejar mereka. Sedangkan di depan mereka ada danau yang begitu luas terbentang. Tahu nggak danau itu apa Kak Herlina? Tahu dong, Laut Tebarau kan Kak? Betul. Nah, dalam kondisi seperti itu Musa kebingungan apa yang harus Musa lakukan. Sedangkan dia membawa begitu banyak bangsa Israel. Dan di saat itulah sikap hati Musa yaitu tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Sehingga dengan tongkatnya Musa melakukan mujizat. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan.
Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Adik-adik, kalian mungkin pernah mengalami situasi seperti Musa dan bangsa Israel alami. Kondisi di mana kalian seperti terhimpit, terjebak pada kondisi yang tidak enak. Mungkin di kondisi seperti kalian harus menghadapi PR yang begitu banyak, pelajaran yang susah kalian mengerti, atau mungkin teman-teman kalian yang suka jahilin kalian, dan kalian bingung kalian harus berbuat apa. Kita harus belajar seperti Musa. Musa berseru, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan berkecil hati atau berputus asa ya adik-adik, karena ada Tuhan Yesus, Allah yang mampu melakukan mujizat, dan Allah yang sanggup memerdekakan kehidupan kita anak-anaknya. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesuslah pahlawan sejati dalam hidup kita. Tuhan rela berkorban untuk memerdekakan kita dari dosa, yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Nah adik-adik, Tuhan punya rencana, Tuhan punya panggilan atas hidup adik-adik dan atas hidup kakak semua. Ketika kita ada di Indonesia ini, Tuhan punya rencana. Yuk kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur atas setiap perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang,
semuanya sikap berdoa ya. Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami ada di negeri kami Indonesia. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau sampai tahun ini Tuhan sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Kami berterima kasih juga kepada semua para pahlawan yang telah berjuang Tuhan untuk merebut kemerdekaan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak BCC Kids ya Bapa, kami rindu Tuhan bisa memakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu untuk bangsa kami Bapa. Yaitu lewat cara kami mau belajar keras Tuhan, kami mau dididik ya Bapa, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, bangsa kami juga sedang bergumul ya Tuhan, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat seluruh pemerintah Indonesia, mulai dari Bapak Joko Widodo Tuhan, berkati dan pakai dia ya Bapa, sehingga dia Tuhan boleh memimpin bangsa ini Tuhan, untuk lebih lagi bisa bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19 ya Bapa. Begitu juga pemerintah-pemerintah yang lain Tuhan, berkati ya Bapa seluruh menteri Tuhan, Polri dan juga TNI Tuhan, bahkan seluruh aparat pemerintah, seluruh gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, biarlah Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Terlebih lagi Tuhan, adik-adik BCC Kids ya Bapa, mari Tuhan, biarlah Tuhan memakai mereka dengan dahsyat ya Bapa. Berkati setiap pendidikan mereka, berkati setiap kerohanian mereka Tuhan, sehingga adik-adik ini boleh terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, menjadi generasi-generasi yang semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarlah lawatan Allah Tuhan boleh benar-benar terjadi di bangsa kami Bapa. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh mengalami pembebasan yang lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami berdoa buat semua orang tua BCC Kids ya Bapa, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka Tuhan dengan kesehatan yang baik. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati Tuhan semua rumah tangga mereka ya Bapa. Terima kasih, biarlah Tuhan semua kami boleh dalam keadaan sehat ya Tuhan. Orang tua kami, kakak kami, adik kami dan juga teman-teman kami dan kami semuanya. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan juga untuk kota kami dan bangsa kami. Kami sangat bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kita katakan bersama, amin. Nah adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk kita semua dalam sikap hormat. Kita bersama-sama